Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertatap layar melalui media pembelajaran kali ini, yaitu dengan tema prinsip hukum ekonomi dan faktor yang melatar belakangi perkembangan hukum ekonomi. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kami mengharapkan mahasiswa mampu memahami prinsip dasar hukum ekonomi dan faktor yang melatar belakangi perkembangan hukum ekonomi, serta dapat memberikan contoh konkret dan mampu untuk menganalisanya. Sebelum kita jauh melangkah membahas lebih dalam terkait dengan prinsip hukum ekonomi dan faktor yang melatar belakangi perkembangan hukum ekonomi, kita bisa flashback kembali kejadian-kejadian 3 tahun terakhir ini, yaitu terkait dengan pandemi COVID-19. Selama pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia menghadapi tantangan yang sangat besar dalam menjaga stabilitas ekonomi sebuah negara. Akan tetapi, Indonesia memiliki respon yang sangat cepat, yaitu melalui berbagai kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada saat pandemi itu diantaranya yaitu kebijakan terkait dengan pemberian bantuan langsung tunai atau biasa disebut dengan BLT, subsidi gaji, keringanan pajak, dan lain sebagainya. Semua itu diharapkan maksudnya yaitu pemerintah mengharapkan. Kenapa pemerintah itu mengeluarkan kebijakan-kebijakan tersebut? Karena pemerintah menginginkan adanya mitigasi dampak dari pandemi terhadap daya beli masyarakat, serta ingin menjaga likuiditas bisnis serta mencegah pemutusan hubungan kerja secara massal. Tentu kebijakan-kebijakan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pelindung atau pemanis ekonomi saja, akan tetapi kebijakan tersebut sebagai katalis pemulihan dari ekonomi yang lemah menjadi diharapkan yaitu untuk bertumbuh lagi ekonomi Indonesia. Kebijakan ini terbukti ketika Bank Indonesia melaporkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,44% pada kuartal kedua tahun 2022. Angka tersebut tentu menandakan bahwa upaya pemerintah dalam menjalankan kebijakan fiskal dan moneter yang dikombinasikan dengan adaptasi dan ketahanan sektor bisnis serta masyarakat ini telah berhasil mendorong momentum pemulihan ekonomi di tengah ketidakpastian secara global. Dari sini kita bisa menggarisbawahi bahwasanya hukum ekonomi ataupun kebijakan ekonomi ini bisa menjadi fondasi yang mengatur aktivitas ekonomi dalam suatu masyarakat. Tentu, dalam hukum ekonomi, dalam kebijakan-kebijakan tersebut terdapat prinsip-prinsip dasar yang dipegang oleh pemerintah. Di antara prinsip-prinsip hukum ekonomi ataupun prinsip-prinsip kebijakan ekonomi, yaitu ada prinsip demokrasi Pancasila, ada prinsip manfaat, ada prinsip kemandirian, ada prinsip keadilan, prinsip hukum, prinsip keuangan, prinsip ilmiah, prinsip kemerdekaan berwawasan kebangsaan, asas persatuan kekeluargaan keseimbangan, prinsip keseimbangan harmoni dalam hidup, serta prinsip-prinsip pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan. Dengan adanya prinsip-prinsip ini, tentu pemerintah tidak akan gagap terhadap adanya perubahan-perubahan situasi, perubahan-perubahan global, perubahan-perubahan sosial ekonomi. Karena apa? Karena pertumbuhan ekonomi itu
selalu berkembang dengan adanya perkembangan digitalisasi, perkembangan globalisasi, dan lain sebagainya. Sehingga dengan adanya perkembangan ekonomi, kebijakan ekonomi pun juga harus berkembang. Jadi, kebijakan ekonomi itu akan berkembang seiring dengan perkembangan ekonomi. Lantas, apa yang melatar belakangi adanya perkembangan hukum ekonomi itu sendiri dan perkembangan ekonomi itu, yaitu diantaranya ada globalisasi. Globalisasi ini sangat berpengaruh sekali terhadap perkembangan ekonomi. Peningkatan integrasi ekonomi global ini sangat mendorong negara-negara untuk menyelaraskan regulasi mereka agar supaya apa? Agar supaya kompatibel dengan standar internasional. Jadi pemerintah itu harus melek yang namanya perkembangan globalisasi. Sehingga ketika ada standar internasional ataupun kebijakan internasional, pemerintah harus secara cepat dan gerak cepat untuk mengintegrasikan dalam kebijakan lokal. Mungkin kita tidak asing lagi ya dengan paradigma pesantren, yaitu al-muhafadzatu ala qadimis sholeh wal ahdu bijadidil aslah. Di mana paradigma ini menyatakan bahwasanya memelihara yang lama yang masih baik dan mengambil yang baru yang lebih baik ini sangat relevan sekali untuk dijadikan sebagai dasar menentukan kebijakan ekonomi. Karena apa? Ekonomi itu sangat cepat sekali ya pertumbuhannya. Ini didorong karena apa? Pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat tersebut, yaitu didorong adanya teknologi. Kemajuan teknologi terutama digital itu telah menciptakan tantangan baru dalam ekonomi, sehingga dengan terciptanya tantangan baru tersebut dalam ekonomi akan membentuk bentuk-bentuk ekonomi yang baru. Sehingga regulasi ekonomi harus mengikuti bentuk-bentuk ekonomi baru. Contoh misal seperti e-commerce, vintage, crowdfunding, dan lain sebagainya. Dulu ketika jual beli itu hanya dilakukan di pasar secara manual, kita harus bertemu antara penjual dan pembeli, itu ya yang dipakai yaitu hanya hukum dagang aja, kebijakan-kebijakan dagang aja yang sifatnya manual. Oh, transaksi manual itu harusnya seperti ini, tidak boleh ada penipuan dan lain sebagainya. Akan tetapi dengan adanya e-commerce itu masyarakat ketika ingin melakukan transaksi jual beli itu tidak harus ketemu secara langsung. Akan tetapi bisa melalui media sosial, bisa melalui platform kayak gitu, tidak harus ketemu secara langsung. Maka di sini pemerintah harus kooperatif menciptakan atau membuat yang namanya kebijakan atau ketetapan-ketetapan terkait dengan jual beli secara online. Begitu pula dengan vintage, yaitu pinjam meminjam yang berbasis online kayak gitu. Terus ada juga crowdfunding. Kalau dulu kita ingin mendapatkan dana bantuan sosial untuk disalurkan kepada masyarakat, kayak gitu kita harus datang secara langsung membawa proposal dan lain sebagainya. Sekarang tidak. Banyak sekali crowdfunding kan sekarang, contohnya yaitu seperti Kita Bisa. Kita Bisa itu kan menghimpun dana dari masyarakat dan nanti akan disalurkan lagi kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk dana sosial. Ini bentuk dari kemajuan teknologi. Ada lagi yaitu perkembangan hukum itu dipengaruhi oleh perubahan sosial ekonomi.
Perubahan sosial ekonomi ini bisa kita tandai dengan cara kita melihat bagaimana manusia itu berinteraksi dengan manusia yang lain, individu satu dengan individu yang lain itu bagaimana cara berinteraksinya. Mungkin kalau dulu berinteraksi itu yaitu kita ngomong langsung, akan tetapi sekarang kita bisa menggunakan media sosial. Nah, seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur sosial yang ada, kebutuhan akan regulasi baru ini mungkin akan muncul. Jadi perubahan-perubahan struktur sosial, perubahan-perubahan sosial terkait dengan cara manusia berinteraksi dengan manusia yang lain itu akan menentukan bagaimana ekonomi itu akan bertumbuh. Maka ketika bagaimana ekonomi bertumbuh harus diiringi dengan perkembangan hukumnya juga. Yang terakhir yaitu krisis ekonomi. Krisis ekonomi sama halnya dengan yang kita bahas sebelumnya tadi ya. Krisis ekonomi itu ternyata sangat berdampak sekali terhadap perkembangan hukum ekonomi. Dalam menghadapi krisis ekonomi, negara mungkin perlu mengubah atau menyesuaikan regulasi mereka untuk merespon tantangan ekonomi yang ada. Sama halnya di contoh yang pertama yaitu terkait dengan COVID ya, di mana pada saat COVID itu banyak sekali pengangguran, pemutusan hubungan kerja, maka pemerintah menciptakan atau membuat kebijakan-kebijakan bantuan langsung tunai, terus habis itu pajak, keringanan pajak, biar perusahaan itu tidak memutus hubungan kerja secara massal, terus ekonomi terus berputar, dan lain sebagainya. Itulah kenapa perkembangan hukum ekonomi ini sangat dilatar belakangi oleh sangat kompleksnya permasalahan yang ada. Kayak gitu. Karena apa? Ekonomi itu yaitu sangat fundamental dan ekonomi itu sangat pertumbuhannya sangat cepat. Maka hukum ekonomi itu juga harus mengikuti dari percepatan perkembangan ekonomi. Tentu ini tidak ketika menentukan kebijakan dalam mengembangkan hukum ekonomi, menentukan kebijakan-kebijakan hukum ekonomi itu tentu kita tidak boleh keluar dari prinsip-prinsip yang ada, prinsip-prinsip yang sudah kita bahas tadi. Sehingga ketika kita sudah memegang yang namanya prinsip, ketika ada tantangan ekonomi, kita juga sudah tidak akan gagap lagi. Karena apa? Banyak sekali tantangan di masa depan terkait dengan hukum ekonomi itu sendiri. Yang pertama yaitu hibridasi ekonomi. Yaitu di mana di sini yaitu adanya perkembangan yang memerlukan strategi hukum baru dalam menangani kebutuhan ekonomi. Tentu ketika ada hibridasi ekonomi tersebut dibutuhkan prinsip ekonomi itu harus dipakai. Sama halnya dengan revolusi industri, dengan adanya perubahan ekonomi global yang memerlukan integrasi digital, ini pemegang kebijakan yang menciptakan kebijakan, yang membuat kebijakan sudah tidak gagap lagi ketika prinsip sudah dipegang. Dengan adanya perkembangan hukum internasional, why not? Tidak akan bingung lagi karena sudah ada prinsip. Nah, di sini teman-teman, berarti kita sudah bisa nih menyimpulkan bahwasanya hukum ekonomi itu sangat fundamental sekali ya, sangat fundamental. Maka ketika hukum itu dalam ekonomi yaitu merupakan hal yang fundamental, maka dalam menerapkan pun harus hati-hati dan harus sesuai dengan prinsip yang sudah ditetapkan. Mungkin dari sini teman-teman ada yang ditanyakan? Ada yang belum difaham terkait dengan pembahasan kita kali ini, yaitu terkait dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi dan
yang melatar belakangi faktor hukum ekonomi itu sendiri. Monggo, silahkan teman-teman kalau ada yang ditanyakan. Ya, terima kasih. Berarti ini saya rasa sudah paham semuanya ya. Jika nanti mungkin di perjalanan waktunya ada yang kurang bisa dimengerti, bisa langsung ditanyakan secara langsung ataukah bisa melalui via WhatsApp atau di grup itu ya, di grup kelas itu sendiri. Ya, terima kasih teman-teman. Jika tidak ada yang ditanyakan, saya minta tolong kepada ketua kelas untuk membagi anggotanya menjadi 6 kelompok. Di sini kita akan berdiskusi terkait dengan yang kita bahas, materi yang kita bahas hari ini, yaitu terkait dengan prinsip kebijakan sama pengaruh perkembangan hukum ekonomi. Nanti teman-teman silahkan dikerjakan masing-masing kelompok yaitu satu pertanyaan. Jadi kelompok pertama nanti satu soal pertama, kelompok dua soal kedua dan seterusnya. Nah, teknik untuk menjawabnya nanti silahkan didiskusikan dulu terkait dengan pertanyaan yang saya ajukan ini. Terus nanti silahkan dibuat yang namanya gambar aja ataupun bentuk mind map ataupun peta konsep gitu aja. Tidak usah penjelasan secara rinci. Jadi saya tidak butuh narasi yang panjang, akan tetapi bikinlah mind map gitu aja atau peta konsep yang sepemahaman teman-teman semuanya. Dan nanti kita akan membahas ataukah mengulas merefleksi dari apa yang kita diskusikan minggu depan. Dari tugas kelompok ada yang ditanyakan? Terima kasih. Jika tidak ada pertanyaan, kita cukupi ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga lancar dan sukses untuk kita semua. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.